Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang menelusuri jalan ilmu, peran metode berpikir sebagai sarana menemukan kebenaran, di mana saya Nabila Trialsi sebagai moderator. Lalu ada pemateri 1 yaitu Ilyas dan pemateri kedua yaitu Siti Yusria. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Oke, di sini kita akan membahas apa itu metode berpikir dalam ilmu pengetahuan, apa saja jenis-jenis metode berpikir, bagaimana peran metode berpikir dalam membentuk dan mengembangkan ilmu. Apa itu metode berpikir? Yang pertama, cara sistematis memahami dan menyimpulkan fenomena. Artinya, metode berpikir dalam pendekatan yang teratur untuk memahami suatu kejadian atau masalah. Yang kedua, metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Metode berpikir ini digunakan dalam proses ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang bisa dipercaya dan terbukti. Yang ketiga, berkaitan erat dengan logika, dedukasi, dan induksi yang melibatkan proses penalaran logis yang bisa kita tarik simpul dari informasi yang ada, deduksi, dan mengerti. Terus yang keempat, membantu menghindari kesalahan dan meningkatkan kejelasan. Kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan jelas. Lanjut. Oke, di sini ada jenis-jenis metode berpikir. Kita bisa menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus. Metode berpikir deduktif dimulai dari prinsip atau teori umum, lalu diterapkan pada kasus atau situasi khusus. Contohnya, kita bisa ambil kesimpulan semua manusia pasti akan mati. Itu bisa disebut umum. Terus induktif dari khusus ke umum. Dari khusus ke umum yaitu kebalikan dari deduktif, dimulai dari pengamatan atau pengalaman khusus lainnya. Terus ilmiah. Ilmiah itu gabungan deduktif dan induksi dengan langkah sistematis dengan identifikasi masalah, rumusan hipotesis, pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan. Lanjut. Terus ada peran metode berpikir dalam ilmu. Yang pertama, membedakan fakta dan opini. Kita bisa menggunakan metode berpikir membantu kita untuk mengetahui mana yang berdasarkan bukti nyata fakta, yang mana hanya mendapatkan pribadi atau opini. Yang kedua, menguji teori dan membangun pengetahuan baru. Kita bisa menguji kebenaran sesuatu teori dan mengembangkan wawasan baru berdasarkan hasil analisis dan penelitian. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mendorong inovasi dan penemuan.
Kita bisa berpikir secara sistematis, terbuka jalan bagi ide-ide kreatif dan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu. Terus yang keempat, kita bisa membentuk sikap ilmiah secara kritis, objektif, terbuka. Metode berpikir ini melatih seseorang untuk tidak mudah menerima informasi secara terbuka, secara melainkan menilai secara logis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada relevansi dalam pendidikan matematika. Yang pertama itu ada untuk melatih pola pikir deduktif dan induktif. Di matematika itu kan siswa nggak cuma belajar tentang rumus aja, tapi juga cara berpikirnya gitu. Nah, deduktif ini bisa dimulai dari konsep umum lalu diterapkan ke soal-soal khusus gitu. Nah, untuk yang deduktifnya itu dia berarti dari pola-pola khusus bisa menarik kesimpulan untuk yang umumnya. Nah, dua pola ini yang deduktif sama induktif itu bisa bikin otak itu jadi terstruktur dan logis gitu. Terus yang kedua ada diterapkan dalam pendekatan PBL atau problem based learning. Nah, di metode belajar berbasis masalah ini ngajak siswa buat mikir aktif. Mereka diberi masalah nyata, terus diminta untuk cari solusinya sendiri. Jadi siswa itu lebih kreatif gitu dalam belajarnya, nggak cuma ngikutin perintah-perintah dari gurunya. Terus yang ketiga, contoh soal konseptual untuk melatih pemecahan masalah. Nah, soal yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari itu bisa bikin belajar jadi nyambung gitu, jadi menyenangkan, nggak cuma belajar rumus-rumus doang gitu. Yang keempat ada membentuk siswa berpikir kritis, bukan sekedar hafalan. Nah, tujuannya itu bukan cuma bisa ngasih jawaban dari soalnya, tapi juga biar siswa itu bisa menganalisis dan juga ngambil keputusan buat ngerjain soal-soal yang udah dikasih gitu. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yang pertama itu, metode berpikir itu adalah fondasi ilmu pengetahuan. Jadi semua pengetahuan yang kita punya itu, yang kita punya sekarang itu hasil dari proses berpikir struktur yang kemarin-kemarin gitu. Yang kedua, menjadi alat berpikir logis dan sistematis. Nah, metode berpikir ini membantu kita supaya nggak mikir asal-asalan gitu. Jadi langkah berpikirnya itu jelas. Mulai dari cari masalahnya, cari data, sampai menyimpulkan masalah itu, sampai jadi jawaban yang benar-benar masuk akal. Terus, dalam pendidikan matematika itu sangat penting untuk membantu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, karena matematika itu bukan cuma soal menghafal, tapi matematika itu memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Nah, metode berpikir ini bisa ngelatih untuk kita ngelatih buat naik level gitu berpikirnya, bukan cuma menghafal aja. Terus yang keempat, mengasah kreativitas, membantu anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, inovatif, dan penuh percaya diri.
Nah, saat anak diajak mikir sendiri dan cari cara baru, itu mereka jadi lebih percaya diri dan berani berinovasi. Yang kelima, dorong anak untuk terus berimajinasi, mencoba hal baru, dan mengekspresikan diri. Nah, imajinasi itu kan bukan cuma buat seniman atau yang berbau seni sama sains gitu, tapi di matematika itu juga penting, lewat imajinasi maupun eksperimen. Lalu yang terakhir ada kreativitas yang diasah sejak dini akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka di masa depan. Cukup. Baik, itulah presentasi kami hari ini mengenai metode berpikir. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.